sepak bola. Ya, gue mau kasih preview lagi ya untuk Nation League. Ya, akan dilaksanakan pada hari Selasa pagi dan Rabu pagi dan juga Kamis pagi nanti. Ya, beberapa negara sudah lolos dan ada juga beberapa negara yang degradasi ke League 2. Ya, kita mulai yang pertama dari Kroasia ketemu Portugal. Nah, ini sebenarnya kan udah bukan menentukan ya untuk Portugal, karena mereka sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Namun untuk Kroasia ini menjadi penentuan juga, apakah mereka bisa survive di grup A atau tidak di Nation League ini ya, di League 1 ini. Ya, untuk Kroasia sebenarnya kan performanya ya sejak Piala Dunia 2018 mereka kan masih sepatnya mayoritas masih sama lah, regenerasinya agak tersendat. Lalu untuk pemain-pemain kuncinya pun sudah mulai menua karena kan seperti kita tahu untuk motor dari serangan Kroasia ini kan dengan dua metronom, Ivan Rakitic dan juga Luka Modric ini sudah semakin tua. Jadi secara fisik otomatis mereka sudah menurun lah dibanding dua tahun sebelumnya. Ya, peluang Kroasia untuk menang sebenarnya agak berat ya ketika melawan Portugal di sini. Apalagi sebenarnya kan Portugal kemarin juga kemarin juga habis kalah ya, otomatis mereka di sini nggak ingin kalah lah seenggaknya, walaupun sudah dipastikan nggak lolos juga ke babak selanjutnya ya. Untuk prediksi gue di pertandingan ini akan berjalan cukup ketat antara Kroasia melawan Portugal, dan juga untuk skor gue prediksi akan sangat besar berakhir dengan imbang untuk baik dari pihak Kroasia ataupun dari pihak Portugal di sini. Ya. Lalu ke match selanjutnya, ada penentuan juga nih untuk Prancis ketemu Swedia. Bukan penentuan bagi Prancis tapi penentuan bagi Swedia, apakah mereka akan bisa survive atau enggak di League A grup 1 ini. Karena kan saingan mereka untuk di sini kan yang poinnya sama nih antara Kroasia dengan Swedia nih, poinnya sama yaitu 3. Jadi otomatis kedua negara ini akan saling mati-matian lah seenggaknya agar tidak kalah ya ketika melawan negara-negara lain. Ya, otomatis di sini kan yang gue mau bahas bagaimana peluang Swedia, apakah mereka dapat bertahan atau enggak di grup ini. Peluangnya sangat kecil ya ketimbang Kroasia, karena kan Swedia di sini ketemu lawannya Perancis yang dari skill individu aja mereka udah kalah dari Swedia di sini. Jadi otomatis untuk Swedia ya kemungkinan besar akan kalah dan juga akan degradasi ke League B ya untuk Swedia. Ya, lalu untuk match selanjutnya ada Italia ketemu Bosnia. Italia ketemu Bosnia, kan Bosnia juga habis kalah nih kemarin. Ini penentuan juga nih, ada 3 negara, ada Italia, Polandia ataupun Belanda. Ya, sebenarnya peluang paling besar dipegang oleh Italia di sini. Jadi peluang lolos atau tidak sebenarnya di tangan mereka sendiri, apakah mereka dapat mengatasi Bosnia atau tidak. Ya, peluang mereka untuk mengatasi Bosnia di sini cukup besar ya, karena kan Bosnia kemarin seperti kita tahu mereka nggak punya striker yang bagus. Karena kan untuk Edin Dzeko sedang cedera atau berhalangan lah. Jadi kan otomatis nggak ada juru gedor yang bagus. Jadi peluang Italia untuk menang melawan Bosnia ini cukup besar. Karena apalagi mereka bermain di kandang sendiri ya. Walaupun skornya gue yakin predik nggak gitu gede banget untuk Italia ketemu Bosnia. Ya, lalu untuk match selanjutnya ada Polandia ketemu Belanda. Polandia ketemu Belanda ini juga penentuan juga di kedua negara ini. Apakah Polandia mampu menang ataukah Belanda yang mampu menang. Nah, di sini akan disajikan juga pertarungan ketat kedua negara, dan gue prediksi akan bermain secara terbuka baik antara Polandia ataupun Belanda. Ya, prediksi gue sebenarnya di sini agak 50-50 sih baik antara Polandia atau Belanda. Namun kalau melihat dari hasil dan juga materi squad, Belanda agak sedikit lebih diunggulkan di sini ketika melawan Polandia. Ya. Lalu untuk match selanjutnya ada Belgia ketemu Denmark. Ya, Belgia ketemu Denmark di sini kan penentuan juga bagi kedua negara ini, apakah Belgia yang lolos dengan 12 poin ataupun Denmark ya sekarang berada di posisi kedua dengan 10 poin mampu menyalip dari Belgia. Ya, peluang Belgia di sini justru memang di atas kertas lebih besar, namun Denmark seperti kita tahu kan tim dinamit ini memiliki banyak sekali kejutan yang gue prediksi akan mampu diledakannya lah ketika melawan tim sekelas Belgia di sini. Apalagi kemarin kan untuk Belgia ini tidak tampil dengan bagus ya, walaupun mereka menang lawan Inggris.
at least mereka lebih memanfaatkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Jadi apabila di sini Denmark mampu menguasai pertandingan dan tidak sama sekali melakukan kesalahan di bawah 99%, otomatis Denmark akan mampu lolos ke babak selanjutnya. Ya, walaupun untuk materi squad di atas kertas Denmark nggak begitu bagus. Ya, lalu untuk selanjutnya ada Inggris ketemu Islandia. Nah, di sini kan udah nggak ada yang menentukan lah, baik Inggris ataupun Islandia di sini. Islandia juga udah pasti degradasi, Inggris sudah pasti nggak lolos. Jadi otomatis di sini baik dari Inggris ataupun Islandia akan lebih bermain terbuka lah seenggaknya. Dan itu juga akan menguji materi-materi skuad yang ada untuk baik dari Inggris ataupun Islandia. Ya, untuk prediksi skor di sini di atas kertas memang masih menang Inggris, namun melihat dari rentetan hasil Inggris yang tidak begitu meyakinkan, Islandia di sini punya kans untuk mencuri angka. Ya, walaupun udah agak menentukan juga untuk kedua negara ini. Ya, lalu match terakhir, nah itu penentuan juga, Spanyol ketemu Jerman. Nah, di sini untuk kalau tidak salah cuma beda 1 poin deh antara Spanyol sama Jerman di sini. Nah, gue prediksi juga di sini akan bermain begitu terbuka dan siapa yang mampu mencuri gol duluan dia yang akan menang, baik antara Spanyol ataupun Jerman, di mana peluang Spanyol di sini lebih unggul sedikit 51 berbanding 49. Walaupun Jerman memiliki lini serang yang bagus, namun kan untuk defendernya ini Jerman sama sekali jelek berbanding terbalik dengan Spanyol yang memiliki defending yang bagus, namun lini serangnya begitu tumpul. Jadi otomatis di sini siapakah yang mampu mencetak gol duluan, baik dari antara Spanyol atau Jerman, dialah yang akan memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Ya, oke, sekian dulu dari preview gua tentang Nation League kali ini ya.